Baik, selamat pagi Ibu dosen serta teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Mius Nabjal. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas tentang dalam mata kuliah manajemen pendidikan non formal. Oke, materi pertama yaitu konsep dasar lembaga pendidikan non formal. Pengertian pendidikan. Pendidikan atau education secara semiotik berasal dari bahasa Yunani paidigogia yang berarti pergaulan dengan anak-anak. Menurut Langford 1971 halaman 5, pendidikan adalah setiap usaha, pengaruh, perlindungan dan bantuan yang diberikan kepada anak-anak tertuju kepada pendewasaan anak-anak itu, atau lebih tepat membantu anak-anak agar cukup cakap melaksanakan tugas hidupnya sendiri. Pengertian pendidikan non formal. Definisi pendidikan non formal menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 Pasal 1 adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang, dan pendidikan berkelanjutan continuing education. Konsep pendidikan non formal menurut Turner 1985 mengemukakan pembentukan konsep sebagai berikut. Konsep dibentuk dengan menghubungkan berbagai fakta, benda, atau peristiwa yang memiliki kesamaan ciri yang kemudian diberi nama tersendiri. Pengertian lembaga pendidikan non formal. Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas disebutkan bahwa lembaga pendidikan non formal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang. Lembaga pendidikan non formal adalah lembaga pendidikan yang disediakan bagi warga negara yang tidak sempat mengikuti atau menyelesaikan pendidikan pada jenjang tertentu dalam pendidikan non formal. Fungsi pendidikan non formal. Adapun fungsi pendidikan yaitu fungsi lembaga pendidikan non formal yang formal menurut UU Sidiknas tahun 2003 pasal 26 adalah sebagai pengganti, penambah, dan atau pelengkap pendidikan non formal dalam rangka mendukung pendidikan sepanjang hayat. Tujuan dan manfaat pendidikan. Tujuan diadakannya lembaga pendidikan adalah untuk mengembangkan kemampuan. Ada tujuan-tujuan pendidikan non formal yang terfokus pada pemenuhan kebutuhan belajar tingkat dasar, basic education. Cakupan pendidikan non formal. A. Pendidikan massa. Pendidikan massa atau massa education adalah kesempatan pendidikan yang berkaitan kepada masyarakat luas dengan tujuan untuk membantu masyarakat sehingga warga memiliki kecakapan membaca, menulis, menghitung, dan berpengetahuan umumnya diperlakukan dalam upaya peningkatan taraf hidup dan penghidupan sebagai warga masyarakat dan warga negara bertanggung jawab. Bagian B, pendidikan orang dewasa. Pendidikan orang dewasa merupakan proses pendidikan yang terorganisasi dengan berbagai bahan belajar, tingkatan, dan metode, baik bersifat resmi maupun tidak, meliputi upaya kelanjutan atau perbaikan pendidikan yang diperoleh dari sekolah, akademi, universitas, atau magang. Karakteristik lembaga pendidikan non formal. Pengertian 3 jenis pendidikan. Yang pertama yaitu pendidikan non formal adalah kegiatan sistem berstruktur, bertingkat, berjenjang, terus-menerus. Yang kedua, informasi pendidikan informal ialah proses berlangsung sepanjang usia sehingga setiap orang memperoleh nilai, sikap, keterampilan, dan pengetahuan. Yang ketiga, pendidikan non formal ialah setiap kegiatan terorganisasi dan sistematis di luar sistem persekolahan yang mapan.
Karakteristik program pendidikan non-formal dan pendidikan formal. Perbedaan karakteristik program Sudjan 2010 pasal 20 halaman 28 sampai dengan 30. Program pendidikan non-formal. A. Jangka pendek dan khusus. Program pendidikan formal. B. Jangka umum. Yang pertama, tujuan. Jangka umum yang harus ditempuhi yaitu yang pertama, tujuan. Yang kedua, waktu. Yang ketiga, isi program. Yang keempat, proses pembelajaran pengendalian. Ragam jenis dan bentuk penyelenggaraan pendidikan non-formal. Kursus dan magang. Pengertian kursus yaitu untuk mengembangkan diri, memperoleh pekerjaan, berusaha mandiri ataupun melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Pengertian magang. Magang merupakan proses belajar yang dilakukan anak di tempat tertentu, baik itu didampingi oleh instruktur ataupun tanpa didampingi, yang bertujuan untuk meningkatkan dan memberikan pengalaman kepada anak tentang proses mengajarkan sesuatu pekerjaan secara langsung di tempat kerja. Sistem pembelajaran kursus. Menurut Komar, tahun 2006, halaman 203 sampai dengan 204, salah satu pengertian sistem adalah sebagai suatu kesatuan yang terdiri atas berbagai komponen yang saling berkaitan secara terpadu untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dengan demikian, sistem kegiatan pendidikan pada suatu satuan kursus terdiri atas input, proses, dan output. Kelengkapan sarana dan prasarana. Secara otimologis, arti kata. Drayanto 2008, halaman 51. Prasarana berarti alat tidak langsung untuk mencapai tujuan. Dalam pendidikan misalnya, lokasi atau tampaya, bangunan sekolah, lapangan olahraga, uang, dan sebagainya. Kriteria penyelenggaraan program magang. A. Menjalin kerjasama dengan DUD tempat magang akan dibuktikan dengan dokumen perjanjian kerjasama yang sudah dan akan dilaksanakan. B. Memiliki SDM yang mampu dan siap melaksanakan program magang. C. Memiliki acuan rencana pelaksanaan program magang yang akan dilaksanakan. D. Memiliki rencana dan jadwal kegiatan magang yang akan dilaksanakan. E. Memiliki instrumen atau perangkat untuk melakukan tes awal seleksi proses atau monitor. Penyelenggaraan pendidikan non-formal. Penyuluhan dan kelompok belajar. Pengertian penyelenggaraan pendidikan non-formal. Dalam menyelenggarakan perencanaan pendidikan non-formal secara strategis harus menghargai nilai-nilai sosial budaya seperti tradisi, adat istiadat, dan keyakinan yang tumbuh di masyarakat dan melibatkan dalam proses pendidikan. Pengertian penyuluhan. Pada pendidikan non-formal sebagai petani atau nelayan, penyuluhan adalah guru bagi mereka sama dengan pendidikan formal. Pendidikan non-formal dalam bahasa ini adalah penyuluhan pertanian. Juga memiliki tujuan yang harus dicapai, tetapi sebagai pendidik dan penasihat bagi petani dan keluarga pekerja penyuluh. Kelompok belajar adalah pendidikan non-formal yang terdiri dari sekelompok masyarakat yang saling berbagi pengalaman dan kemampuan satu sama lain. Tujuan dari kelompok belajar ini adalah untuk meningkatkan mutu dan taraf hidup setiap anggota kelompok belajar. Manajemen penyelenggaraan lembaga pendidikan non-formal. Pengertian lembaga pendidikan non-formal.
Menurut Abu Ahmad, dimengertikan lembaga pendidikan non-formal sebagai semua bentuk pendidikan yang diselenggarakan dengan sengaja, tertib, dan terancang di luar kegiatan lembaga sekolah. Lembaga pendidikan formal dengan tetap menumbuhkan nafas Islami di dalam proses penyelenggaraannya. Pengertian manajemen. Manajemen berasal dari bahasa Latin yaitu kata manus yang artinya tangan, dan engre yang berarti melakukan. Kata-kata ini digabung menjadi manager atau manajer yang bermakna mengenai sesuatu, mengatur, membuat sesuatu menjadi seperti yang diinginkan dengan menyandungkan seluruh sumber daya yang ada. Asmader 2012 halaman 1. Pengertian pendidikan. Pendidikan atau education secara semantik berasal dari bahasa Yunani pedagogia yang berarti pergaulan dengan anak-anak. Pedagos adalah seorang nelayan yang atau bajung dalam zaman Yunani kuno yang pekerjaannya menjemput dan mengantarkan anak keadaan dari sekolah. Jenis lembaga pendidikan non-formal. Jenis pendidikan non-formal dapat berupa pendidikan anak usia dini, yaitu PAUD, pendidikan kepemudaan, PAUD dan pendidikan kepemudaan, pendidikan pemberdayaan perempuan, pendidikan keaksaraan, pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja, pendidikan kesetaraan meliputi paket A dan paket B, serta paket C, dan pendidikan lainnya. Prinsip-prinsip pelaksanaan manajemen pendidikan sangat penting karena perannya melibatkan banyak sumber daya manusia atau orang. A. Pembagian kerja. Informal, maka dari pembagian kerja di antara semua orang yang bekerja menjadi sangat penting. Tujuan pembagian kerja adalah agar dengan usaha yang sama dapat diperoleh hasil kerja yang terbaik sesuai dengan bidang keahliannya masing-masing. Yang pertama adalah wewenang tanggung jawab, yang kedua disiplin, yang ketiga kesatuan perintah, yang keempat kesatuan pengarahan, yang kelima keadilan. Sekian dan terima kasih.